terkecil yang berupa rangkaian kalimat-kalimat yang berkaitan dan membentuk satu gagasan. Betul tadi disampaikan oleh Salwa ya tadi ya? Iya, tadi Bu. ya. Tadi kata Salwa itu satu gagasan. Betul. Tapi tidak hanya gagasan, artinya bahwa dalam sebuah paragraf di sini memang hanya bentuk karangan kecil ya. Kalau besar kan lebih luas adalah wacana ya. Model karangan terkecil yang berupa rangkaian kalimat, ya rangkaian kalimat-kalimat yang saling berkaitan, artinya berkaitan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu gagasan. Nah itu paragraf. Dalam sebuah paragraf yang menjadi pertanyaan, apakah boleh dalam satu paragraf memiliki dua atau lebih gagasan utama? Boleh tidak? Dua, mungkin pokok pikiran atau gagasan utamanya boleh dua, tiga, boleh tidak? Kira-kira satu paragraf. Boleh? Salwa boleh? Menurut Salwa boleh tidak? Boleh, Bu, menurut saya. Nah, kalau begitu, kalau pokoknya boleh, Salwa, kalau itu tidak konsisten. Tadi kan begini, Bu. Model karangan terkecil yang berupa rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu gagasan. Oh, iya. Tadi kan membentuk satu gagasan. Kalau dua atau tiga boleh tidak? Enggak, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Cukup satu aja. Ya kenapa cukup satu saja? Kalau gitu kenapa? Kenapa tidak dua atau tiga atau lebih? Kenapa harus satu? Yang lain coba munculkan wajah-wajahnya nih ya, jangan mungkin masih tidur. Salsabila, ibu nanti anggap tidak hadir nih ya. Ya coba munculkan. Biar enak, kita daringnya enak langsung bertatap muka ya. Bukan ibu hanya Raden punya R, Julia J, ya, Ainun A. Nah, coba munculkan. Biar enak, biar Anda menyimak. Baik. Ibu. Ya. Ada yang minta di ACC, Bu, tadi. Oke. Katanya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Sama-sama. Siti, ya. Ahmad Abi. Ya, oke, sudah. Ahmad Akil. Sudah. Oke, semuanya sudah ibu ini ya. Sudah. Bulan Safitri. Baik ya, kita mulai lagi. Tadi bahwa ibu katakan bahwa paragraf di sini adalah model karangan terkecil yang berupa rangkaian kalimat yang saling berkaitan atau berkaitan satu sama lain dan membentuk satu gagasan. Dalam satu paragraf itu tidak diperbolehkan lebih dari satu gagasan. Artinya gagasan di sini ide pokok yang penting atau gagasan utama atau orang mengatakan pokok pikiran tidak boleh. Kenapa? Alasannya satu, karena memang sudah aturannya tidak boleh diganggu gugat, sudah tidak boleh. Kalau harus sudah bahwa satu gagasan itu satu paragraf harus satu gagasan utama atau pokok pikiran. Itu adalah sudah aturan baku yang tidak boleh diganggu gugat. Kalau memang terdapat dua atau tiga dalam paragraf, ya buat saja paragraf baru. Yang pentingnya baik itu dalam bentuk deduktif maupun induktif, silakan buat aja dua. Kalau memang ada dua, buat paragraf baru. Jadi kesimpulannya bahwa setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan utama atau satu pokok pikiran, ya. Itu baru konsep dalam paragraf. Nah, makanya adakah unsur paragraf? Nah, unsur paragraf ya. Artinya unsur paragraf, unsur yang membangun sebuah paragraf ada tidak? Nah, unsur yang membangun atau unsur-unsur paragraf yang fungsinya membangun sebuah paragraf itu menjadi paragraf yang menjadi paragraf yang umumnya ya dikatakan baik. Ada unsur-unsur paragraf yang harus Anda perhatikan. Nah, menurut Anda, ya unsur paragraf menurut Anda nih, unsur paragraf itu apa saja ya? Satu, pernah dengar unsur paragraf?
gagasan utama ya, Ibu? Nah, yang pertama adalah adanya topik atau gagasan utama. Itu harus ini separagraf. Apabila tidak terdapat topik atau gagasan utamanya, nah belum ada intisari dari paragraf itu, tidak dikatakan paragraf karena adanya satu gagasan utama atau satu pokok pikiran. Nah, ini adalah bahwa tadi disampaikan oleh siapa? Yang tadi dikatakan bahwa adanya gagasan utama seperti yang mengatakan siapa? Saya, Ibu. Oh iya, Anissa. Oke, Anissa. Yang disampaikan Anissa benar bahwa yang pertama unsurnya adalah gagasan utama. Baik itu dilakukan dalam bentuk atau jenis paragraf deduktif, campuran maupun induktif. Ya, nanti Ibu jelaskan. Nah, karena ini adalah supaya pembaca di sini tahu intinya paragraf itu apa. Ini loh, gitu. Garis utamanya umpamanya kenaikan harga BBM yang sekarang makin melonjak ya. Kasihan mahasiswa ya. Iya. Selain itu apa lagi? Kalimat utama ya, Bu. Nah, yang kedua adalah adanya kalimat utama. Kalimat utama di sini adalah kalimat yang berisi biasanya ya. Kalimat utama ini adalah kalimat yang berisi ya tadi, gagasan utama tadi. Nah, itu kalimat contoh gini. Harga bahan bakar minyak, Ibu deduktif ya. Harga bahan bakar minyak 2022 melonjak tinggi. Nah, gagasan utamanya apa? Harga BBM, ya harga bahan bakar minyak yang naik melonjak. Terus kalimat utamanya apa? Yaitu harga BBM yang melonjak. Jadinya bahwa kalimat utama di sini adalah kalimat utama yang berisi gagasan utama. Tidak bingung ya? Yang diletakkannya secara tersurat. Akhirnya jelas. Bisa dari awal, bisa juga di akhir. Bingung tidak? Tidak bingung kan? Bingung tidak? Nah, antara gagasan utama dengan kalimat utama bingung tidak? Ini siapa? Anissa bingung tidak, Anissa? Tidak, ya? Masih agak bingung, Ibu. Baik ya. Tadi konsep paragraf sudah jelas ya. Harus memiliki terdiri dari berupa rangkaian kalimat, yaitu yang membentuk satu gagasan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan unsur-unsur dalam paragraf itu apa? Yang pertama tadi Anissa katakan adalah yang pertama topik atau adanya gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama inti dari paragraf tersebut. Ya, nah, terus selain itu kata Anissa, kata siapa tadi dijawab? Reval ya tadi dijawab. Yang kedua adalah katanya kalimat utamanya. Kalimat utama adalah unsur-unsur paragraf juga. Nah, gagasan utama inti dari paragraf. Kalimat utama kalimat yang diletakkan baik di awal atau di akhir, yang menjadi ya berisi inti. Nah, jadi kalimat utama di sini adalah gagasan utama yang secara tersurat ya pada awal atau akhir diletakkannya, yang menjadi pokok pikiran atau gagasan. Contoh ya, untuk membedakan, kalau dengan contoh mungkin Anda bisa main. Tadi Bu katakan bahwa harga bahan bakar minyak tahun 2022 tepatnya di bulan September naik mencapai 40%. Nah, gagasan utama atau pokok pikirannya apa? Yaitu kenaikan harga BBM ya. Perhatikan, paham nggak ya? Kenaikan harga BBM ya? Ya, Bu. Nah, itu kan secara ininya lah, kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, kalimat utamanya apa? Kalimat utama yang tersurat itu adalah apa? Ditulis di situ apa? Harga bahan bakar minyak naik 40%. Tepatnya bulan September 2022. Itu kalimat utamanya. Dan itu adalah gagasan utamanya. Ada di mana? Ada di awal. Dilanjutkan. Salah satu contohnya pertama, dari harga 12.000
mencapai nanti sebentar lagi nih 16.000. Sekarang masih 14,5 ya. Nanti akan mencapai 16.000 akhir tahun kemungkinan atau apa ya. Nah, itu mencapai. Dilanjutkan disusul dengan harga Pertalite. Dari contoh ini ya, dari harga 6.000 umpamanya sekarang mencapai 10.000. Disusul dengan harga solar yang langka. Dari harga 4.000 mencapai 7.000. Selain itu juga ada harga minyak tanah yang awalnya tidak tersentuh oleh pemerintah, sekarang juga naik dari harga 3.000 mencapai 5.000 contoh. Nah itu, tetapi itu hanya sebagai penjelas-penjelas dari gagasan utama. Gagasan utama atau kalimat gagasan utamanya adalah apa tadi? Kenaikan harga BBM. Harga BBM. Kalimat utamanya? Harga BBM naik ya, Bu. Harga BBM naik ya 40% di bulan September 2022. Coba masih bingung tidak? Ini pahami dulu. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Bisa ya? Paham ya? Coba kalau gitu Ibu minta berikan contoh satu saja. Coba silakan. Supaya bisa membedakan adanya gagasan utama dengan kalimat utama. Kadang-kadang kalimat utama ini bingung. Ya. Tadi kalau kalimat utama di sini adalah kalau dikatakan adalah kalimat yang bersifat masih umum tadi. Baru nanti ada penjelas-penjelasnya atau dikatakan kalimat penjelas atau pendukung tadi. Contohnya seperti harga bahan bakar minyak, segala itu adalah hanya pendukungnya dari kalimat utama atau gagasan utamanya. Silakan. Ibu minta contoh satu nih ya. Rizka. Ya laki-lakinya pada belum hadir nih. Ketua kelasnya siapa tadi? Gani ya? Ketua kelas cuma baru Gani ya? Ketua kelasnya siapa? Gani? Iya, saya, Bu. Iya, cuma satu orang nih, Yoga. Baru Yoga, silakan. Silakan buat contoh paragraf. Dan tentukan mana kalimat utama dan mana gagasan utama. Oke, Ibu beri waktu untuk semuanya nih. Rizka, Naila, Yoga, Gani, yang lain silakan. Ya, Ibu tunggu 5 menit. Biar nanti kalau kamu buat sendiri, kamu paham gitu. Tapi kalau dijelaskan ini, dengan memberikan contoh sendiri, kadang-kadang Ibu tahu bahwa Anda ini paham. Karena pemahaman, menurut Ibu paham, tapi kan belum tentu untuk mahasiswa ya. Silakan. Salsabila baru datang nih. Oke, Salsa. Silakan. Ibu tunggu ya. Kalau kita hanya menyimak saja, kadang-kadang kita ngantuk. Tetapi ketika kita serius memberikan suatu masukan, partisipasi ini hilang ngantuknya ya. Oke, silakan Gani, Yoga, semuanya berikan contoh yang sudah sampaikan. Rafa, mana nih Rafa? Rafa Tahirah. Salsabila, Julia, Tanaya, hanya gambar-gambarnya saja orangnya entah masih mandi, entah tidak ada lagi ke pasar, hanya dihidupkan saja, absen, sudah. Ya. Oke. Vina Octavia. Silakan, baik. Ada yang bisa memberikan contoh, silakan. Ibu tanyakan, apa yang Ibu sampaikan paham tidak? Paham ya? Rizka, paham? Untuk membedakan gagasan utama, kalimat utama. Paham, Bu. Kalau katakan gini, kalau gagasan utama, jantung lah. Jantungnya dari sebuah paragraf itu adalah gagasan utama. Kalau kita jantungnya apa? Hidup ya. Kehidupan itu ada di gagasan utama. Kalau tidak ada gagasan utama, itu nanti bisa dikatakan bukan paragraf. Karena jarang sekali paragraf yang tidak memiliki gagasan utama atau pokok pikiran.
Nah, itu jantungnya sebuah paragraf atau gagasan utama, ide utama lah, ide utama yang ingin disampaikan si penulisnya nih kepada si pembaca. Ya, apa ya kalau ibu katakan seperti jiwa, bagaimana cara menarik perhatian si pembaca, gitu. Itu gagasan utamanya atau ide utamanya. Sedangkan kalimat utama ini kalimat yang diletakkan di awal atau di akhir sebagai kalimat utamanya, tetapi tidak lepas dari gagasan utama. Jadi gagasan utama yang ini, kalau kalimat utama di sini dia itu gagasan utama diletakkan di awal, bisa di awal atau di akhir. Itu tadi harga bahan bakar minyak bulan September 2022 naik 40%. Itu gagasan utama atau kalimat utama? Coba. Kalimat utama. Gagasan utama adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Kaitan tidak antara kalimat utama dengan gagasan utama, Pak? Sangat berkaitan kan? Ya, hanya itu ibu simpan di awal paragraf. Ya, bisa di akhir, bisa. Kalau di akhir, perincian dulu atau penjelas dulu, nanti bisa sampaikan. Oke. Paham dulu ya, dipahami dulu ya. Sebelum ibu lanjut ya. Tapi ada gambaran? Ada gambaran? Oke, lanjut atau yang enggak Anda walaupun tidak bisa memberikan contoh, nanti baca aja, carilah di Google. Sekarang itu kan gampang ya mencari di Google ya. Yang penting Anda paham apa yang ibu sampaikan ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Bisa, Bu. Lanjut. Sebetulnya selain kalimat utama, gagasan utama, yang namanya paragraf di sini tetap harus adanya kalimat penjelas atau pendukung. Karena yang namanya gagasan utama itu masih umum. Jadi diperlukan lagi ada penjelasnya. Contoh tadi, kenaikan harga BBM tahun September 2022 naik 40%. Salah satunya adalah Pertalite. Dari harga 6.000 umpamanya naik 10.000. Tidak hanya itu, disusul dengan harga pertama yang awalnya adalah harga 12.000 sekarang mencapai 14.500. Tidak hanya itu. Nah, itulah yang namanya penjelas-penjelas. Jadi dijelaskan dari yang umum ke yang khusus. Kalau itu namanya disebutkan itu, kalau jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif di sini gagasan utamanya ada di awal paragraf. Kalimat utamanya di sini disimpan di awal paragraf. Itu namanya paragraf, jenis paragraf deduktif ya. Oke, ya, jadi gagasan utama di sini, unsur dari gagasan utama yang pertama adalah adanya gagasan utama ya, unsur-unsur paragraf di situ salah satunya adalah gagasan utama, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas atau kalimat pendukung ya. Oke, coba ini dulu supaya Anda paham dulu ya. Paham? Kadang-kadang juga yang namanya paragraf itu kadang-kadang kita menggunakan butuh yang namanya konjungsi atau konjungtor. Konjungtor di sini adalah kata sambung atau kata kata penghubung ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya konjungtor, digunakan dalam kalimat atau intra kalimat atau intra atau antar kalimat ya. Antar kalimat umpamanya kalimat satu dengan kalimat yang lain, kemudian itu adalah konjungtor. Kadang dalam sebuah paragraf itu digunakan ya. Baik, lanjut ya kepada jenis-jenis paragraf. Nah, perlu diketahui oleh Anda bahwa banyak sekali jenis-jenis paragraf sebetulnya ya. Hanya saja kalau kita lihat berdasarkan tujuannya, coba lihat di PowerPoint ya. Di situ macam-macam paragraf, tapi kita belum macam-macam paragraf dulu ya. Nah,
ada yang namanya paragraf di sini kalau kita lihat dari tujuannya atau tujuannya itu Anda pernah tidak paragraf atau jenis karangan? Ada narasi, ada persuasi, ada deskripsi, ya, ada persuasif, dan ada argumentatif. Waktu sekolah kan coba jelaskan banyak jenis-jenis paragraf, ya, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Umpamanya ada 5, masih ingat karangan narasi, ya. Pernah tidak mendengar karangan narasi? Karangan deskripsi, terus karangan eksposisi, karangan persuasi atau paragraf persuasi, dan juga paragraf argumentasi. Ada 5. Dilihat dari berdasarkan tujuannya. Pernah diajarkan waktu sekolah? Coba membuat novel katanya, ya, atau membuat cerita cerpen. Pastilah bentuk sebuah karangannya atau paragrafnya atau bentuk karangannya ada bentuknya karangan, ada bentuk paragraf. Karangannya juga sama berdasarkan tujuannya. Ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. In Fashion by Shopee Stylist tiap saat. Temukan beragam koleksi fashion muslim favoritmu mulai harga 50.000. Penuhi kebutuhan fashionmu dan tampil stylish setiap saat. Nikmati cashback 30% dan gratis ongkir di In Fashion by Shopee Stylist tiap saat. Yaitu menggambarkan kejadian, ya. Kejadian yang seolah-olah kita terhanyut di dalam cerita itu. Jadi menggambarkan peristiwa atau kejadian. Atau narasi. Narasi itu adalah menceritakan. Contoh umpama menceritakan kehidupan sawah, itu adalah, kalau cerpen ataupun novel, gabungan antara narasi dan deskripsi. Ada juga eksposisi. Eksposisi di sini Anda mungkin bisa baca di setiap di surat kabar, ya, karena memang bentuknya dia itu informatif atau informasi atau iklan bisa juga. Ada juga persuasi. Persuasi di sini Anda mendengarkan pidato atau ceramah, ya, pengajian, itu yang disampaikan. Kalau umpamanya dalam lisannya itu adalah persuasif karena membujuk, ya, supaya orang itu menginginkan si pembicara atau si penulis apa yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Ada juga argumentatif. Argumentatif di sini Anda akan temui pada saat Anda membuat sebuah laporan. Baik itu skripsi, nanti kan Anda dituntut membuat skripsi. Apakah nanti Anda membuat sebuah laporan, ya, laporan ilmiah. Argumentatif ini sifatnya ilmiah karena dia menyajikan sebuah fakta, ya, itu jenis-jenis paragrafnya, ya. Mungkin Anda pernah. Yang kedua, yang selanjutnya di sini coba lihat. Ada juga yang namanya bagaimana sih supaya membentuk paragraf yang baik itu seperti apa? Supaya paragraf itu betul atau baik, tidak rancu dan juga tidak menimbulkan suatu penafsiran ganda, ya, atau ambigu. Menurut Anda, bagaimana cara membentuk paragraf itu supaya baik, enak dibaca, ya, kalau pembicara itu enak didengar? Menurut Anda apa saja syarat satu paragraf yang baik itu seperti apa? Menurut Anda syarat paragraf yang baik menurut Anda apa? Adanya apa? Ayo, Adanya kesatuan, Ibu. Nah, yang pertama adanya kesatuan. Kesatuan di sini, nah, betul, bahwa bagaimana syarat bentuk paragraf yang baik supaya enak dibaca, ya, dan juga kalau orang berbicara enak didengar. Hanya kesatuan, artinya kesatuan di sini bahwa paragraf itu dibangun dari sebuah ide, gagasan tadi, atau ide atau gagasan utama tadi, jelas. Nah, setelah itu dari kalimat utama itu kemudian supaya diuraikan menjadi, kan masih umum, ya,
diuraikan menjadi kalimat penjelas-penjelas atau pendukung. Nah, itu adanya kesatuan. Ya. Jadi kita bermodalkan yang pertama tadi kesatuan dikatakan oleh Siva ya, siapa? Siva atau siapa tadi? Yang mengatakan Ibu. Anissa. Kata Anissa kesatuan. Betul. Unsur paragraf yang baik adalah dibangun dari kesatuan. Artinya bahwa ini dibangun dari sebuah topik yang jelas atau ide yang jelas. Nah, ide yang muncul ini nanti atau supaya lebih dimantapkan, kalimat utamanya idenya adalah A. Nah, kalau adanya kesatuan yang baik setelah ide utama itu atau biasanya ada di awal atau di akhir, muncullah adanya satu penjelasan ya atau pendukung. Tadi kan harga bahan bakar minyak naik ke 40% di bulan September 2022. Nah, ada yang mendukungnya. Tidak hanya itu saja, tetapi pendukungnya ada. Salah satunya adalah Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang mendukung. Atau cari lagi yang lain begini ya. Untuk menjadi mahasiswa pintar adalah belajar dengan giat. Gagasan utamanya apa? Mahasiswa pintar belajar dengan giat ya. Jadi mahasiswa pintar adalah belajar dengan giat. Dijelaskan. Nah, salah satu contoh, umpamanya itu tidak pernah bolos atau tidak pernah mengibuli dosen atau apalah. Yang jelas dari gagasan utama ini ada pendukung-pendukungnya atau penjelas-penjelas dari gagasan utama tersebut. Itulah yang disebutnya adanya kesatuan. Tetapi harus nyambung. Kalau tidak nyambung, dikatakan paragraf ini tidak baik. Ya, oke. Bisa dipahami ya, Anissa ya. Oke, lanjut. Selain itu adanya apa? Syarat. Adanya kepaduan atau koherensi ya dalam bahasa Indonesianya lah gitu. Kepaduan atau koherensi sama saja ya. Kepaduan koherensi di sini adalah bahwa kalimatnya logis ya. Dalam mendukung kalimat sebelumnya itu logis. Jadi nyambung, koherensi itu adanya kepaduan. Nah, atau ada kekompakan antara dalam paragraf yang dimaksud dengan penjelasnya. Umpamanya kalau menjelaskan masalah harga BBM, yang penjelasnya adalah apa? Ya bahan bakar minyak, nyambung tidak? Nyambung. Nah, itu maksudnya adanya kepaduan atau koherensi ya. Adanya kekompakan antara paragraf tersebut dengan kalimat satu dengan kalimat berikutnya ya. Oke. Ada apa lagi selain itu? Kelengkapan. Oke, kelengkapan. Kelengkapan di sini kamu bisa bilang bahwa apa ya? Seperti adanya gagasan utamanya, adanya apa? Pendukung atau penjelas. Nah, itu maksudnya kejelasan. Kejelasan kelengkapan ya. Jadi tidak hanya penjelas atau pendukungnya atau tidak hanya gagasan utamanya aja, tetapi kedua-duanya juga saling berhubungan dan itu dipakai dalam syarat sebuah paragraf ya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanyakan? Ibu sebelum Ibu ke macam-macam paragraf. Ibu, saya mau nanya. Boleh. Ibu tadi kan dijelaskan kalau misalnya gagasan utama itu kan sama kalimat utama ada di awal paragraf. Di awal atau di akhir? Bisa di awal atau di akhir. Berarti kalau yang di tengah itu intinya aja ya, Bu? Penjelas, gini. Kalau di tengah ada yang namanya gagasan utama itu bisa di awal dan di akhir. Artinya, kalau umpamanya di awal, contoh begini. Contoh gagasan utama yang di awal. Tadi yang gue contohkan sebetulnya di awal itu tadi. Contoh di situ.
Contoh gini, coba baca di situ. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini menegang. Itu ada di awal atau di akhir? Ibu belum menjelaskan. Di awal ya. Yaitu gagasan utamanya adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang menegang. Kalimat utamanya itu hubungan diplomatik bisa sama dengan gagasan utamanya. Setelah itu dijabarkan. Penjabaran itu di awal dan di akhir. Kalau di tengah ya udah ada di tengah dengan di antara tengah dan akhir ya, atau awal dan akhir. Karena itu penjelas, tidak ada yang tengah. Itu hanya menjelaskan dari gagasan utamanya. Kalau gagasan utamanya ada di awal, disebutnya adalah bentuknya, jenisnya paragraf deduksi. Gagasan utamanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, contoh hubungan diplomasi atau hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini menegang. Itu kan. Setelah itu dijelaskan kenapa ini menegang kenapa? Ada penjelasan atau pendukung dari gagasan utamanya. Mungkin masalahnya adalah kasus Ambalat yang merupakan salah satu penyebab ketegangan ini. Ya mungkin Anda pernah dengar ya bahwa Malaysia dan Indonesia kan pernah ini ya, maksudnya walaupun tidak perang gitu ya. Masalah yang pertama adalah kasus Ambalat yang merupakan salah satu penyebab ketegangan. Nah, kan penjelasan dari itu. Selain itu juga umpamanya ada yang kaitannya hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang menegang. Selain kasus Ambalat, ya, Malaysia juga mengklaim Pulau Ambalat, ya, yang menyimpan persediaan minyak, ya, sampai diperkirakan 30 tahun mendatang. Itu juga menjelaskan kaitannya menegang antara Malaysia dan Indonesia. Selain itu juga apa? Terus dia juga mengklaim Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia, ya. Itu kan bahwa lagu-lagu Indonesia banyak di ini. Itu adalah ketegangan dari beberapa contoh tersebut. Nah, bukan contoh. Dari penjelasan-penjelasan tersebut itu ada kaitannya tidak dengan gagasan utama yang kaitannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang menegang kasusnya. Ada hubungan tidak? Yang pertama tadi Ibu, ketegangannya apa? Karena kasus Ambalat ya, yang merupakan penyebabnya. Yang kedua, mengklaim Pulau Ambalat juga yang penyimpanan minyak sampai mungkin 30 tahun yang mendatang. Yang ketiga, penjelasan dari itu juga adanya mengklaim terhadap kebudayaan Indonesia, ya, itu menambah ketegangan antar dua negara ini. Atau yang kaitannya dengan masih ingat Anda lagu Rasa Sayangi itu dari daerah mana itu ya? Rasa Sayangi itu ya, itu kan diklaim Malaysia bahwa itu adalah ciptaan Malaysia, padahal kalau secara asal usulnya atau etimologinya itu kan punya Indonesia. Tari pendek, reog, segala itu kan banyak sekali diklaim oleh Malaysia, sehingga terjadilah ketegangan dua negara ini. Nah, seperti itu Anissa ya, itu baru contoh. Jadi kita berbicara tidak adakah di tengah, tidak. Jadi yang jelas kalau itu deduktif ada di awal gagasan utama, masih umum. Ya Anissa ya. Setelah itu dijelaskan atau yang disebutnya kalimat penjelas atau pendukung dari gagasan utama. Tetapi kalau umpamanya contohnya yang sifatnya induktif, ada di akhir. Kalau ada di akhir nih ya, ada di akhir paragraf, itu disebutnya induktif. Gagasan utamanya ada di akhir. Contohnya tinggal dibalik aja. Kasus Ambalat merupakan salah satu penyebab. Nah, ya, kasus Ambalat
antar Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga pengklaiman Pulau Ambalat terhadap pengklaiman Pulau Ambalat dari Malaysia ini juga akan menyebabkan ketegangan karena di dalamnya terdapat penyimpanan minyak yang hampir 30 tahun. Selain itu juga ada beberapa lagu daerah yang diklaim oleh Malaysia. Salah satunya adalah lagu Rasa Sayangi dan lain sebagainya. Nah, sehingga terjadilah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini menegang. Jadi dibalik, di belakang, tetapi dijelaskan dulu penjelasan. Itu namanya deduk induktif. Jadi ada kalimat utamanya di akhir. Jadi penjelasannya gini, kalau dijelaskan kalimat utamanya di awal atau ide pokoknya di awal, setelah itu dijelaskan adanya pendukung, itu disebutnya adalah deduktif. Tetapi apabila kita penjelasan dulu, pendukung dulu, baru kita tarik sebuah kesimpulan, itu namanya induktif. Dalam paragraf ada juga kita mengenal campuran. Ada di awal dan di akhir. Nah, tadi Ibu sampaikan kenapa ada di awal dan di akhir. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam paragraf hanya satu gagasan utama. Tetapi ini ada di awal dan di akhir. Contoh begini, hubungan diplomatik nanti ditarik lagi. Umpamanya, tetapi masih satu hanya sebagai penekanan atau penegasan. Walaupun itu campuran, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, tetap saja disebutnya satu karena yang terakhirnya hanya sebuah penekanan. Berikan Ibu contoh, satu contoh saja yang tadi saja. Biar Anda nempel ya, Ibu tidak akan mencari contoh yang lain. Kalau tadi kan hubungan diplomatik dulu itu masih deduktif. Tetapi ketika Ibu kasus Ambalatnya dulu yang Ibu angkat, setelah itu ditarik hubungan diplomatik, itu induktif. Bagaimana kalau campuran? Campuran di sini ada di awal dan di akhir. Ibu jelaskan gini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini menegang. Itu gagasan utamanya. Salah satu contoh kasus Ambalat yang merupakan salah satu penyebab ketegangan terhadap kedua negara ini. Selain itu juga, Pulau Ambalat yang menyimpan persediaan minyak hampir 30 tahun mendatang, ini juga penyebab dari ketegangan tersebut. Nah, selain itu juga mengklaim lagu-lagu Malaysia dan juga tarian-tarian yang ada di Indonesia diklaim menjadi Malaysia. Sehingga terjadi hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia menegang. Nah, itu kan sehingga terjadi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia menegang. Padahal di awalnya sudah disebutkan. Nah, di akhir hanya sebagai penekanan saja, tetapi tetap gagasan utamanya tetap satu. Ya, oke, coba. Saat ini, lanjut. Ada yang tanyakan silakan kalau ada yang tanya. Masih bingung tidak? Sudah Ibu, terima kasih. Nah, ya sebetulnya ini ya bisa dipahami ya. Ya, oke. Ahmad Fadel baru absen. Baik. Kita kalau tidak Ibu lanjut ya. Di sini ada macam-macam paragraf juga. Kalau kita membuat paragraf, ada juga yang namanya jelas, adanya paragraf pembuka, harus adanya paragraf isi, ada juga harus adanya paragraf penutup. Sama aja, kalau kita menulis hanya awalnya saja, susah. Harus ada isi, pembuka, isi dan penutup ya. Kalau Anda menulis juga. Baik. Ada yang disebut dalam paragraf di sini, ketika kita menulis paragraf ataupun wacana yang lebih besar, jelas harus adanya pembuka. Pembuka itu apa? Kalau umpamanya kita katakan pembuka atau paragraf pembuka itu apa? Menurut Anda sendiri. Paragraf apa coba? Kan kalau umpamanya kita menulis pastilah ada pembukanya ya. Tidak langsung. Kebakaran itu terjadi ini nih, tidak. Pasti ada prolognya lah, pendahuluannya. Ini ada. Nah,
Anda. Paragraf pembuka itu apa? Apa bisa ini? Tidak ada yang bisa jawab? Ayo, paragraf utama ya, Bu. Ini paragraf utama. Bukan paragraf utama kita ini. Jadi gini, dalam paragraf utama ataupun apa ya, anggaplah paragraf. Dalam sebuah paragraf itu pasti adanya yang namanya pembuka dulu. Kalau kita nulis kan ada pembuka ya, prolog ya. Ya. Kalau kita berbicara tidak, kalau maunya gini saja. Yoga mau hutang. Gani, saya hutang 50.000. Kan pasti tidak mungkin juga begitu. Kurang ini amat enak aja. Emangnya saya bos, kata Gani. Pasti Gani, saya kan kesusahan, saya kan kemarin uangnya hilang. Terus saya ditagih nih untuk pembayaran SPP. Kan tidak, ujung-ujungnya mau hutang lah. Itu prolog seperti itu. Ada enggak Gani? Saya pinjam uang cuma 1 juta. Nah, itu awal. Jadi kan kalau kita bicaranya awal. Nah, badan penulisan paragraf seperti itu. Yaitu paragraf adalah paragraf yang mengawali suatu tulisan yang berfungsi untuk menyiapkan pikiran-pikiran yang akan dituangkan nanti atau masalah-masalah yang akan dituangkan. Jadi mengawali suatu tulisan yang berfungsi untuk menyiapkan itu pikiran-pikiran yang nanti akan dimunculkan kemudian pada saat penulisan. Contoh, gini, menulis cerpen atau menulis fiksi mudah bagi sejumlah orang. Ya, fiksi itu contohnya puisi, cerpen, novel ya, fiktif ya, atau fiksi. Menulis fiksi mudah bagi sejumlah orang. Nah, itu kan baru awal ya. Kalau paragraf deduktif tuh. Tetapi dapat menjadi siksaan bagi kebanyakan orang. Kan tidak semuanya bisa juga ya. Itu baru tuh mulai tuh. Akan tetapi siapapun dapat menulis fiksi. Menulis fiksi dengan baik. Guna mencapai hasil yang mengesankan. Ini perlu Anda lakukan adalah untuk mengikuti aturan. Nah, itu hanya pembuka, belum isi belum. Masalah ini aja masih belum isi lah. Tetapi kalau lihat bentuk paragrafnya deduktif, tetapi belum isi, masih dalam tahap pembuka. Ya. Baru nih maksudnya. Langkah pertama menulis fiksi adalah pengantar dulu umpamanya, kemudian mengumpulkan gagasan-gagasan atau fakta. Selain itu juga bagaimana sebuah gagasan itu dikembangkan dan lain sebagainya. Jadi hanya memulai saja, membuka. Nah, ya kaitannya dengan menulis esai, itu pembuka. Nah, selain itu juga yang namanya itu paragraf, ada juga yang namanya harus ada paragraf isi yang berisi inti nanti. Jadi ada inti persoalan atau inti masalah gitu. Inti masalahnya apa? Umpamanya paragraf yang inti masalahnya tadi, langkah pertama dalam menulis ini adalah, langkah pertama menulis fiksi adalah memilih sebuah gagasan dan menulis sebuah pengantar. Nah, setelah itu kita juga perlu mengumpulkan semua gagasan, ya, supaya bisa dihubungkan terhadap tema-tema yang ada dan lain sebagainya. Itu merupakan isi yang dari pendahuluan. Nah, selanjutnya ada yang namanya, setelah isi itu ada yang namanya paragraf penutup, yaitu paragraf yang mengakhiri sebuah karangan, ya. Biasanya kalau kita temukan dalam kalangan kesimpulan. Nah, berbentuk kesimpulan atau penegasan, ya, yang sudah dibahas. Contoh saja, setelah maunya Ibu paparkan nih semuanya nih sudah, Ibu buat gambar penutupnya. Gambaran di atas memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya
pengajar. Pokoknya Ibu menjelaskan sebelumnya, udah anggaplah sebelumnya ya yoga ya. Akhirnya Ibu nih membuat sebuah paragraf penutupnya. Gambaran di atas memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya pengajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dosen, bahaslah untuk bahasa Indonesia untuk melaksanakan pengajaran dengan baik. Nah, jadi bahasa Indonesia berperan penting dalam perkembangan mental ya, terutama mahasiswa dan anak-anak remaja ya, terhadap bahasa. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita sanjung, karena kita apabila kita merasa sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, itu hanya sebagai paragraf penutup ya. Oke. Baik, ada yang tanyakan silakan. Ditanyakan silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu absen dulu ya, sambil menunggu ada yang bertanya. Ibu absen dulu ya. Oke? Baik, ya. Absen dulu ya, bentar ya. Yang tidak dianggap tidak masuk ya. Oke, Ibu absen dulu bentar. Satu, ini siapa yang baru hadir ini? Salsabila ya. 44 ya. Yang tidak ini dianggap tidak hadir ya. Ini pertemuan ke-6 minggu depan terakhir. Nanti oh ya sedikit Ibu sampaikan. Minggu depan terakhir ya, untuk UTS maksudnya terakhir ini ya. Setelah itu kan UTS. Sekarang tanggal 25, minggu depan tanggal 1 ya. Kita nanti UTS tanggal 8. Tanggal 1, tanggal berapa minggu depan? Tanggal 2 ya? Tanggal 1 ya? Betul ya? Tanggal 1 ya? Minggu depan tanggal 1, salah tidak? Tanggal 1 ya? Oke. Tanggal 1 masih kita perkuliahan. Nanti tanggal 8 kita UTS untuk kelas PI 22B ya. Waktu sesuai, Anda nanti pada saat UTS Anda silahkan buat. Mungkin tidak melakukan absen seperti ini, Anda nanti langsung kerjakan saja ya di e-learning-nya. Itu nanti masih Ibu tutup, nanti pada saatnya dibuka. Waktunya Ibu berikan sekitar hampir 1 minggu atau 5 hari ya. Langsung Anda upload. Kalau terlambat, nanti ini jangan terlambat ya, tidak bisa masukkan lagi. Kalau UTS ini Anda tidak mengupload, tidak masukkan, nanti Anda dipastikan tidak akan lulus. Karena penjumlahan itu otomatis. Ya, UTS sudah otomatis dari merumus sana lah ya. Jadi, Anda nanti tanggal 8 tidak perlu lagi Zoom, Anda langsung saja kerjakan ya. Kerjakan UTS-nya tanggal 8, silahkan kerjakan langsung. Kalau sudah langsung kirim tanggal 8, minggu depan terakhir pertemuan 1 kali lagi baru UTS ya. Bisa dipahami ya? Oke ya. Ibu absen dulu. Adinda Hadir, Bu. Oke Adinda. Bulan Hadir, Bu. Oke Salsabila. Hadir, Bu. Anisha ya. Hadir, Bu. Ahmad Fadel. Julia. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Rizky. Safa. Hadir, Bu.
Silva, Hadir, Bu. Siti Rasya. Hadir, Bu. Rasa mana orangnya Siti Rasya? Vina, Hadir, Bu. mana Vina? Oke, Vina. Ahmad Akil. Akil, mana Ahmad Akil? Di sini Ahmad Akil ada tidak nih si Akil nih? Ahmad Akil ada tidak nih? Hadir Bu, hadir. Nah, oke, absen udah belum? Oh ya udah. Nah, Pak Ahmad Akil belum mandi ya? Atau masih tidur si Ahmad Akil nih ya? Kansa, Hadir, Bu. Kansa ada. Sofiana, Hadir, Bu. Tifal, Hadir, Bu. Tifal, Budiastari ya. Rafa, Hadir, Bu. Veza, Veza ada? Tidak ada Veza? Oke, tidak ada ya. Veza tidak ada. 19. Reva, Hadir Bu. Reva, oke. Revalsa, Revalia, Hadir, Bu. ada. Rizka, Hadir, Bu. Raden Adinda, Roro Adinda Pak ini, Roro. Hadir, Ibu. Oke, Roro ya? Roro pengennya Roro Adinda ya? Iya, Raden Roro, Ibu. Oh, Raden Roro Adinda, oke. Salsabila, Hadir, Bu. oke. Salsabila Aprila, Hadir, Ibu. 2 ya. Saadatu Kubra. Saadatu Kubra ini sudah keluar ya? Iya, Ibu, nggak ada dari awal. Karena ini ibu juga nih alfa terus ya. Saadatu Kubra ya. Oke. Siva, Hadir, Ibu. Siti Safiantun, Hadir, Bu. oke. Siva Afifah, Hadir, Bu. Tanaya Ijtidar, Hadir, Bu. Umi Habibah, Hadir, Bu. Widya, Hadir, Bu. Yoga, Hadir Bu. ada Yoga. Aminah, ada ya. Anissa Putri, Hadir, Ibu. Anissa Putri Librianti, ada 2 ya, Putri ya, Anissa ya. Anissa Putri Librianti, Davita, Hadir, Bu. oke, Davita. Fahira, Hadir, Bu. Firmanda, Ada, Bu. Tanaya mana nih, enggak ada. Gani, mana Gani KM-nya? Hadir Bu. Oke, Gani. Gani yang aktif ya. KM, Kaila. Ada Kaila? Kaila nggak ada, Ibu, dari awal. Oh, Kaila juga tidak ada. Kaila dari awal tidak ada. Dia pindah universitas, Ibu. Kaila dengan Kubra ya. Oke. Oke, Kaila Aisyah ya. Oke, Lira, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. ya. Salwa. Hadir, Ibu. Oke, Salwa. Tesya. Tesya ada? Tesya? Tessa tapi ada, Bu, di Zoom. Tapi mungkin Tesya. jaringannya, Bu. Oh, ya udah, oke deh. Bu hadirkan ya. Selma. Hadir, Bu. Ya, Selma. Paujan. Paujan ada? Tidak ada. Paujan apa ya? Kaisah Alia Hadir, Bu. dan Vela. Hadir, Bu. Oke deh. Baik. Mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Tapi jangan ditutup, biarin. Biarkan saja. Biar kalau ada yang absen. Nanti kalau waktunya sudah selesai baru Ibu tutup ya. Itu saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Satu kali lagi sebelum menghadapi UTS. Terima kasih kepada semuanya. Kelihatannya